Resiana Mira, NIM 20110417215 dari kelas A4. Saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Pedoman dan Kode Etik Direksi A. Landasan Hukum. Penyusunan pedoman dan kode etik merupakan amanat peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK 04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Secara khusus diatur dalam bab 4 mengenai pedoman dan kode etik dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar perusahaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan, direksi dan Dewan Komisaris PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menyusun pedoman dan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penuh sebagai organ perusahaan atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan agar sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Komposisi dan masa jabatan direksi perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang, satu di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama dan salah satu dari anggota direksi menjadi direktur independen. 2. Setiap usulan penggantian dan atau pengangkatan anggota direksi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi komite nominasi dan remunerasi. Yang ketiga, setiap anggota direksi harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal atau Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Seorang direktur dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 hari sebelum pengunduran diri efektif. Masa jabatan anggota direksi dengan sendirinya berakhir apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan kedua meninggal dunia, pengadilan, mengundurkan diri atau diberhentikan yang disahkan pada rapat umum pemegang saham. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh anggaran dasar perusahaan dan peraturan terkait. Jika terdapat kekosongan posisi anggota direksi yang mengakibatkan direksi berjumlah kurang dari 2 orang atau tidak terpenuhi komposisi direksi menurut peraturan, maka sekurang-kurangnya dalam waktu 90 hari harus dilakukan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat anggota direksi baru. Selama masa kekosongan, peran anggota direksi yang berhenti dirangkap oleh direksi yang masih ada. Etika kerja. Anggota direksi wajib menjalankan tugas tanggung jawab hak wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, akhlak, moral, dan integritas yang baik. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan etikat baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Anggota direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk keuntungan pribadi, keluarga, ataupun pihak lain secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah. Tugas dan tanggung jawab. Anggota direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan untuk kepentingannya perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya, serta menjalankan segala tindakan yang baik mengenai keputusan maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Direksi wajib menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan setiap kegiatan usaha perusahaan. Bila mana diperlukan, direksi dapat membentuk satuan kerja khusus untuk memastikan bahwa hasil tindak lanjut audit telah diimplementasikan dengan baik. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tanggung jawab direksi. Waktu kerja dan rapat. Waktu kerja dan cuti seluruh anggota direksi diatur sebagai berikut. Waktu kerja direksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tenaga kerja dan peraturan perusahaan. Anggota direksi berhak mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perusahaan. Cuti direksi harus diketahui oleh Dewan Komisaris, fungsi kesekretariatan corporate secretary, dan kepala divisi sumber daya manusia. Direksi wajib menyusun jadwal rapat untuk 1 tahun buku yang akan berjalan. Rapat direksi dapat dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan atau setiap waktu apabila diperlukan atas permintaan seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis satu pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili 1/10 bagian. Direksi wajib melaksanakan rapat direksi bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam 4 bulan. Rapat direksi baik rapat berkala maupun rapat-rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Rapat direksi dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yaitu direktur utama atau anggota direksi lain yang ditunjuk jika direktur utama berhalangan hadir. Bahan rapat sudah harus disampaikan kepada para peserta 5 hari sebelum penyelenggaraan rapat. Risalah rapat direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam satu rapat ditunjuk oleh pimpin rapat dan kemudian harus ditantangani oleh seluruh anggota direksi lainnya yang hadir atau diwakili
dalam rapat yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota direksi. Penyelenggaraan rapat direksi termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh fungsi kesekretariatan. Proses pengambilan keputusan dan rapat direksi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. Seluruh pengambilan keputusan direksi melalui rapat direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila suara yang tidak disetujui dan suara yang disetujui sama berimbang, maka usul tersebut ditolak. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat atau mendesak, direktur utama dapat langsung mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi darurat tersebut dengan segera. Segala keputusan yang diambil direktur utama pada saat keadaan darurat harus segera disampaikan kepada anggota direksi lainnya. Setiap anggota direksi yang hadir memiliki 1 suara dan ditambah 1 suara untuk anggota direksi lainnya yang diwakilinya dengan sah. Setiap anggota direksi dan kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kemiliki pentingnya tersebut dalam rapat direksi. Anggota direksi lain yang ditunjuk jika direktur utama berhalangan hadir, bahkan rapat sudah harus disampaikan kepada para peserta rapat. 5 hari sebelum penyelenggaraan rapat, risalah rapat direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat atau ditunjuk oleh pemimpin rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota direksi. 6. Proses pengambilan keputusan dalam rapat direksi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut. Seluruh pengambilan keputusan direksi harus melalui rapat direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat direksi dilakukan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% dari suara sah peserta rapat. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat atau mendesak, direktur utama tidak dapat langsung mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi darurat tersebut dengan segera. Segala keputusan yang diambil direktur utama pada saat keadaan darurat harus dapat disampaikan kepada anggota direksi lainnya. Setiap anggota direksi yang memiliki 1 suara tambah 1 suara untuk anggota direksi lainnya diwakilkan dengan sah. Tiap anggota direksi memiliki kepentingan pribadi terhadap keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat direksi. Dengan demikian, anggota direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah diperhitungkan dalam direksi apabila kemudian hari ditemukan adanya benturan kepentingan yang dinyatakan dalam rapat direksi. Maka direktur utama harus memberi teguran tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Hak dan wewenang. Direksi mewakili perusahaan di dalam ataupun di luar pengadilan dengan keterwakilan dan pembatasan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut. Remunerasi disetujui oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham dan direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan memperhatikan kinerja perusahaan, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan dengan memperhatikan kewajaran dengan perusahaan sejenis. Penetapan remunerasi direksi dapat didelegasi kepada Dewan Komisaris oleh rapat umum pemegang saham dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Hubungan kerja. Seluruh anggota direksi diangkat dan bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi dalam perusahaan. Direktur utama dan direktur independen harus bersifat independen terhadap kepentingan pemegang saham. Mengingat perusahaan adalah perusahaan terbuka, direksi wajib menolak permintaan informasi mengenai perusahaan dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di pasar modal Indonesia. Penilaian kerja dan evaluasi. Kinerja direksi akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Evaluasi kinerja direksi mencakup diantaranya namun tidak terbatas pada pencapaian target bisnis yang harus dicapai, pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, pencapaian anggaran dan pendapatan, pencapaian target rating otoritas jasa keuangan terkait GCG, pengkajian dan pembaharuan. Pedoman dan kode etik direksi wajib dikaji secara berkala bersama dengan Dewan Komisaris khususnya apabila terdapat kejadian-kejadian berikut. Terjadi perubahan komposisi anggota direksi, terjadi perubahan isi pedoman dan kode etik. Pedoman dan kode etik ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan bersifat mengikat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.